Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Van Lamsam alias Madam Pang menyebutkan bahwa Timnas Indonesia tak bisa mengungguli level sepak bola Thailand. Timnas Indonesia memang berkembang pesat di era Shin Tae-yong. Apalagi ia mendapatkan dukungan penuh dari Ketum PSSI Erick Thohir. Buktinya Timnas Indonesia berhasil lolos fase grup untuk pertama kalinya di Piala Asia. Skuad Garuda juga berpeluang melaju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level U23, Garuda Muda juga berhasil melaju jauh ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kondisi ini membuat anak asuh Shin Tae-yong juga mendapatkan jatah playoff Olimpiade Paris 2024. Sayangnya di babak playoff, Timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 atas Guinea. Garuda Muda pun dipastikan tak lolos ke Olimpiade. Di tengah perkembangan sepak bola Timnas Indonesia, Madam Pang ditanya soal perbandingannya dengan kekuatan Thailand. Saya tidak yakin Indonesia bisa mengungguli Thailand. Seperti yang kalian tahu, level sepak bola negara saat ini, khususnya Asia dan Asia Tenggara hampir sama. Kita tidak bisa memastikannya. Saya yakin bisa berada di posisi teratas di wilayah ini, ucap Madam Pang. Meski begitu, Madam Pang mengatakan walau rival di atas lapangan, tapi sportivitas harus dijunjung tinggi. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji memberikan bocoran akan ada 2 pemain lagi yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Apakah pemain yang dimaksud adalah Calvin Verdong dan Jens Raven? Hal itu disampaikan Sumarji setelah Timnas Indonesia merilis daftar 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji mengatakan bahwa 22 pemain ini sifatnya sudah pasti dan tidak akan dibongkar pasang lagi. Meski begitu, Sumarji juga memberikan bocoran bahwa nantinya akan ada 2 pemain lagi yang bakal dipanggil ke Timnas Indonesia. Ada 22 pemain yang dipanggil, dan dimungkinkan 22 pemain itu masih akan ada penambahan 2 pemain, kata Sumarji. Meski begitu, Sumarji enggan menyebutkan siapa tambahan 2 pemain yang bakal dipanggil Timnas Indonesia. Pria yang berpangkat Kombes Pol Sumarji itu hanya memberikan clue bahwa 2 nama tersebut adalah pemain-pemain yang saat ini sedang diproses. Jika menilik dari pertanyaan Sumarji tersebut, kemungkinan saat ini PSSI saat ini sedang mengebut proses naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven, sehingga keduanya bisa dimainkan saat melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sempat mengatakan sedang mengupayakan kedua pemain di atas dapat bermain melawan Irak dan Filipina. Kami upayakan keduanya bisa bermain untuk Timnas di kualifikasi Piala Dunia nanti. Verdong dan Raven mesti angkat sumpah. Sedang menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei 2024. Ujar Erick Thohir. Jika benar 2 pemain yang dimaksud Sumarji tadi adalah Calvin Verdong dan Jens Raven, tentu akan semakin melengkapi skuad naturalisasi Timnas Indonesia. Dengan kekuatan tersebut, Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik ditunggu siapa 2 nama yang bakal dipanggil Shin Tae-yong nantinya. PSSI angkat bicara mengenai Elkan Bagot yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat disinggung akan kaitannya sikap Elkan Bagot yang mencueki PSSI, Sumarji bungkam. Sumarji justru menjelaskan bahwa pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk di posisi bek tengah, pelatih Shin Tae-yong memanggil 5 pemain dari 22 yang sudah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Kalau saya menyampaikan, tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan Timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim. Pada masing-masing posisi, sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, ujar Sumarji. Sebelumnya, Elkan Bagot tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke Timnas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Center National du Football, Paris, Kamis. Begitu juga dengan Ipswich Town, selaku klub induk pemain berusia 21 tahun tersebut yang mendiami PSSI. Padahal kala itu, Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman dari Bristol Rovers. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela Timnas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada.
Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarier di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini. Meski kariernya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Terlebih, tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Peluangnya pun kecil bisa main dengan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih timnas Indonesia. Pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premier yang bernama Danny van Laar juga mengatakan bahwa bek berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, ucap Van Laar. Venezia mengizinkan bek andalannya, Jay Itzes, untuk membela timnas Indonesia yang bakal menjalani 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Venezia bahkan mendukung Jay dan mendoakan pemainnya tersebut meraih hasil terbaik bersama skuad Garuda. Pada Kamis, 16 Mei 2024, PSSI mengumumkan 22 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Sementara dalam 22 pemain yang dipanggil timnas Indonesia, Jay Itzes pun kembali dipanggil. Klub Serie B itu lantas mendoakan pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut semoga sukses bersama pasukan Garuda. Bek Venezia FC, Jay Itzes, telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk babak penyisihan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Venezia. Sementara sebelum menjamu Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Madia, Minggu 2 Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, Jay Itzes juga sedang fokus untuk membawa Venezia promosi ke Serie A musim 2024-2025. Saat ini, Venezia sedang menunggu lawan untuk tampil di semifinal playoff Serie B. Shin Tae-yong baru saja memanggil 22 pemain untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Keputusan Shin Tae-yong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan, sebab pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain, yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil. 2 nama lain akan menyusul untuk dipanggil. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi, kata Sumarji. Saat ditanya apakah Maarten Paes akan mengisi salah satu dari 2 slot tersebut, Sumarji tak mau menjawabnya. Teka-teki dulu biar menarik, makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa jawab kalau yang itu, lanjut Sumarji. Lantas, seberapa besar peluang Maarten Paes dan Calvin Verdonk mengisi 2 slot tersisa? Peluangnya sangat besar. Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya 2 penjaga gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Tae-yong selalu memanggil minimal 3 penjaga gawang ke timnas Indonesia. Karena itu, 1 slot kiper berpotensi diisi Maarten Paes. Kiper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS untuk membela timnas Indonesia. Untuk Calvin Verdonk, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi.